Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sandi Fareza dengan NIM 200523629200 dari kelas mata kuliah Building Information Modeling. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan cara melakukan crash detection pada bangunan dua lantai, di mana pemodelan bangunan dua lantai ini sudah kita lakukan pada video sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkah untuk melakukan clash detection, yang perlu diketahui adalah clash detection merupakan salah satu fitur dari Tekla Structures 2021 ini. Clash sendiri adalah bentrokan, di mana bentrokan ini bisa terjadi apabila ada satu elemen dan elemen lainnya yang berada di posisi yang sama, di mana kedua elemen ini berasal dari model yang berbeda. Nah, sebagai contoh di sini yang dimaksud dengan elemen yang berbeda adalah di sini terdapat elemen tulangan dari balok dan juga elemen tulangan dari kolom pedestal. Nah, mungkin ketika pemodelan kita tidak terlalu memperhatikan sehingga posisinya berada di posisi yang sama sehingga terjadi clash. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan identifikasi mengenai clash yang terjadi pada bangunan ini. Namun yang perlu diketahui di sini, ketika kita ingin melakukan clash detection pada keseluruhan bangunan, ini akan diperlukan waktu yang sangat lama, karena hasilnya mungkin bisa hingga ribuan, tergantung dari pemodelan yang dilakukan. Nah, di sini saya hanya akan mencontohkan satu titik untuk dilakukan identifikasi dari clash detection ini. Di sini saya ingin melakukan clash pada bagian pondasi, kolom pedestal, kolom lantai 1 dan juga balok sloof. Kita select terlebih dahulu. Nah, ketika sudah terpilih seperti ini, kita bisa masuk ke menu manage pada bagian atas layar, lalu kita pilih pada clash check. Kita klik, lalu di sini kita masukkan beberapa hal. Di sini kita centang bagian between reference model. Lalu untuk bagian object in reference model ini bisa kita biarkan, dan untuk minimum distance ini adalah jarak antar komponen. Nah, di sini dikutip dari laman web Tekla sendiri, untuk minimum distance ini nilainya berkisar antara 0 hingga 500, di mana 500 ini merupakan nilai jarak maksimum yang direkomendasikan oleh Tekla. Kita masukkan saja nilainya adalah 500, dan untuk bagian between parts ini bisa kita hilangkan centangnya. Lalu kita pilih check object atau kita bisa enter. Nah, maka di sini program Tekla sudah mendeteksi adanya clash, dimana untuk bagian yang kita select tadi terdapat 55 clash. Nah, selanjutnya kita bisa cek untuk clashnya. Kita bisa klik seperti ini, lalu kita bisa pindah-pindahkan. Nah, kita zoom agar lebih terlihat. Nah, clash sendiri dapat dilihat dengan adanya icon kubus berwarna ungu ini, dimana ketika ada icon tersebut berarti pada titik tersebut terjadi clash. Nah, di sini sebagai contoh terjadi clash antara tulangan utama pada balok sloof dengan tulangan utama pada kolom, baik itu kolom pedestal maupun kolom lantai 1. Namun di sini titik clashnya berada di kolom pedestal, sehingga di sini kita perlu melakukan perbaikan. Ya, untuk jendela clash check manager ini bisa kita minimize. Nah, di sini kita perlu melakukan perbaikan, entah dari tulangan pada balok maupun dari kolom pedestal ini. Di sini saya akan melakukan perbaikannya dari kolom pedestal. Kita bisa klik dua kali pada tulangan yang terjadi clash. Nah, di sini untuk mengatur properties dari tulangan
kolom pedestal. Nah, bisa kita lihat bahwa tulangan balok slope ini yang bertabrakan dengan kolom pedestal adalah bertabrakan di bagian tulangan samping atau sidebars. Nah, di sini bisa kita ubah untuk nilai jaraknya, dimana pada sidebar 1 yang awalnya 94,66 mungkin bisa kita turunkan jadi 74, dan untuk sidebars 2 yang awalnya 189,32 bisa kita ubah menjadi 209,32. Kita klik modify, kita tunggu prosesnya, lalu kita apply dan kita oke. Nah, di sini seharusnya sudah tidak terjadi clash. Namun untuk memastikannya kita bisa masuk lagi ke menu manage dan menu clash check. Tadi untuk clash yang terjadi ini adalah number 19. Lalu kita coba. Nah, ketika kita masuk lagi ke clash nomor 19 ini, ternyata untuk icon kubus pada tulangan yang sebelumnya ada di sini sudah hilang. Maka hal ini menunjukkan bahwa clash yang terjadi pada titik ini sudah berhasil kita atasi atau kita perbaiki. Maka untuk menandainya, kita bisa klik kanan pada row ini dan kita masuk ke status dengan kita pilih fix. Nah, di sini untuk statusnya akan berubah menjadi fix. Tandanya adalah sudah kita ubah untuk clash-nya. Nah, perbaikan seperti ini harusnya dilakukan pada keseluruhan bagian dari bangunan. Namun itu tadi, ketika kita melakukan clash detection pada keseluruhan bangunan, ini akan memakan waktu yang sangat lama karena hasilnya bisa hingga ribuan, tergantung dari pemodelan yang dilakukan sebelumnya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.